Hongkong masih tetap buka, masih ada temanku yang kemarin baru seminggu kerja di sini, baru datang dari Indonesia, kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh nggak pantas untuk jaga nenek atau jaga orang tua di sini maksudnya ya, karena saya tuh kecil orangnya. Jadi kalau misalnya dapat orang tua yang harus dorong pakai. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar kalian semuanya? Udah sangat amat lama nggak menyapa kalian di YouTube. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu baik-baik saja. Di hari ini sebelumnya aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi hari ini itu aku pengen ketemu sama teman-teman di sini, halal bihalal juga rencananya. Jadi teman-teman YouTube ya, tapi udah kebanyakan udah pulang gitu, tapi tetap kita jaga silaturahmi. So gimana keseruannya, dan di sini nanti aku juga akan membahas job yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk kalian yang mau kerja di Hong Kong. So simak terus videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian suka videonya, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. Keep on watching. Oke, jadi teman-teman, jadi sembari aku nunggu temanku ya, jadi hari ini aku mau ngambil menu dulu ya, untuk dibawa, hantaran lah untuk dibawa untuk teman-teman di sana. So sebelumnya jadi banyak banget yang nge-DM aku di Instagram dan di Facebook juga. Terus juga ada yang langsung WA aku tanya sih tentang proses kerja ke luar negeri ini, khususnya di Hong Kong. Dan mereka tuh tanya kerjaan apa sih yang menurut Mbak atau menurut saya itu direkomendasikan kayak gitu. Terus di sini aku akan jawab nanti pekerjaan apa aja yang udah aku lakukan di sini, dari kerja jaga bayi sampai gimana kerjanya. Nanti aku akan ribet banget ya, lama nggak ngomong. Jadi aku akan kasih detail ke kalian. So keep on watching. Oke pemirsa, jadi nunggu temanku belum datang juga, udah setengah jam. Alhamdulillah, setengah jam nunggu di MTR ya. Oke, jadi aku akan ngasih ke kalian informasi kerjaanku di sini. Aku tuh pernah kerja di apa aja sih, terus gimana sih, terus enaknya tuh milih pekerjaan atau job yang seperti apa sih gitu. Kalau menurut aku tuh tergantung ya, setiap orang kan beda-beda ya kan. Ada orang yang ngelihatnya tuh enak, tapi padahal dia juga sebenarnya nggak enak. Ada ngelihat orang kerjanya berat, tapi dia ngerasanya fine aja kayak gitu. Dan di sini kerjaan pertama aku di sini itu 4 tahun pertama itu aku kerja bukan 4 tahun sih, 2 tahun pertama kalau nggak salah, atau mungkin belum ada 2 tahun itu aku cuma bersih-bersih masak rumah khusus itu. Terus setelah itu bos aku ada cucu dan akhirnya aku ngerawat dia, tapi nggak begitu lama karena bos aku nyari CC lagi kayak gitu. Nah setelah itu 4 tahun kerjanya seperti itu. Nah terus kalau yang kedua, bos yang kedua itu adalah jaga anak. Dan di bos kedua itu yang sempat aku di intermediate itu super duper maafan banget. Anaknya juga agak rewel. Terus pokoknya intinya nggak cocok kita berdua, aku sama majikan itu tidak cocok sama sekali gitu. Terus akhirnya sebelum majikan kedua itu aku pernah part time nunggu visa 2 minggu itu di Chaiwan kalau nggak salah, di Chaiwan itu jaga bobo 2 minggu. Dan aku malah takut jaga bobo itu, takut karena sempat 2 kali ada manggil ambulan karena bobo itu sakit gitu. Jadi takut aja gitu kalau jaga orang tua. Terus yang ketiga, ini aku jaga anak lagi, dan di sini kerjaanku lebih berat lagi karena di sini di kerjaan baruku yang ini itu kayak nggak kelar gitu. Jadi kerjaan udah kelar, terus ada kerjaan lagi seperti itu. Oke, dan job yang terakhir ini adalah jaga orang tua. Saya nggak pernah jaga orang tua selama itu. Saya cuma part time doang, jaga nenek. Itu cuma 2 minggu. Dan mungkin pengalaman saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka yang
sudah berpengalaman menjaga nenek bertahun-tahun kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh nggak pantas untuk jaga nenek atau jaga orang tua di sini maksudnya ya, karena saya tuh kecil orangnya. Jadi kalau misalnya dapat orang tua yang harus dorong pakai kursi roda kayak nenek aku dulu, itu juga harus gue dorong kursi roda, itu sangat super nggak pantas, nggak cocok, karena berat banget ya, berat banget. Terus kalau ada apa-apa kita harus gendong mereka, ada apa, bantu dia pipis lah, bantu dia apa namanya ke kamar mandi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya lebih suka ke anak-anak kayak gitu. Tapi kalau anaknya itu sebenarnya usianya itu yang relatif masih kecil, tapi kalau anaknya udah gede, misalnya 3 tahun, itu udah super nakal-nakalnya dan agak susah kalau kita bikin dia nurut sama kita kayak gitu. Dan kemudian kalau menurut aku job mana yang lebih enak? Sebenarnya job yang paling enak tentu aja yang bersih-bersih masak, tapi itu tergantung majikan juga. Kadang majikan itu pengennya cari pembantu yang cuma bersih-bersih masak, tapi yang juga pintar masak gitu. Jadi nggak cuma bersih-bersih masak doang, tapi masak yang bener-bener bisa masak gitu, masakan Chinese, masakan Western kayak gitu. Biasanya majikan akan cari seperti itu. Tapi yang majikanku dulu, alhamdulillah dia itu orangnya super jarang banget di rumah. Jadi masakan itu cuman jarang, paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Dan itu masakan cuma standar doang, siokai kalau orang sini bilang, ayam sama kecap asin, terus sama apa namanya pancake jautan, kayak gitu, standar banget gitu masakannya. Terus apa namanya tergantung juga ya, kalau pekerjaan bersih-bersih masak itu tergantung majikan juga. Kalau majikannya Mafan, dia maunya yang bener-bener yang super bersih, super clean, super kinclong, itu super nggak enak juga pekerjaan kayak gitu. Apalagi kebanyakan kalau pekerjaan bersih-bersih masak itu biasa rumahnya itu gede guys, bisa rumah yang model apa namanya, model kayak gedung kayak gitu, atau yang kayak flat kayak gitu. Jadi tergantung, kalau bersih-bersih masak itu tergantung sama majikan juga. Terus yang kedua, jaga anak enak gak sih gitu. Jaga anak tuh enak gak enak kalau anaknya nurut di kita, terus majikan juga amle, artinya masrahin semua yang dikerja, apa yang kita lakukan untuk anaknya itu terserah gitu, terserah kita, itu sangat-sangat enak banget gitu. Tapi kalau semuanya detail-detailnya harus sama, harus seperti yang mereka minta gitu, susah. Karena anak itu biasanya akan lebih nurut ke orang tua daripada ke cecenya kalau kita nggak jaganya dari bayi. Kebetulan majikanku yang kedua sampai aku di intermediate itu kan aku nggak jaga dia sampai dari bayi, jadinya susah gitu kalau dia harus nurut aku seperti orang tuanya mau gitu. Dan orang tuanya tuh segala itu harus detail, maksudnya harus bener-bener sama kayak apa yang dia diajarkan untuk anaknya, seperti itu. Nah, kalau jaga anak sekarang ini, anakku yang sekarang itu agak enak karena anaknya itu nurut sama aku sebenarnya. Karena dari umur berapa ya? Dari umur 6 bulan aku udah jaga dia. Itu udah nurut, udah seneng sama aku, dia seneng sama akunya juga udah seneng aja jaga anak ini. Tapi kalau jaga anak itu resikonya ya satu, kalau anak ada yang jatuh, ada anak yang rewel, itu pasti orang tua tuh panik dan kayak seolah itu menuduh kalau kita yang melakukan sesuatu kayak gitu. Terus kalau jaga anak itu juga mafannya itu apa ya, kalau misalnya sekolah, ngantar sekolah kayak gitu, itu akan sangat-sangat super capek dan super sibuk. Jaga anak tuh super sibuk karena kita harus benar-benar mengawasi mereka itu dari pagi sampai dia tidur lagi kayak gitu. Nah, untuk kalian yang masih pengen tanya-tanya ya, bener-bener ini tuh masih banyak banget yang tanya gimana secara kerja di Hong Kong, aman nggak sekarang, apalagi sekarang ada virus baru yang namanya virus mutan, yang sebenarnya itu virus juga dari corona ini yang bermutasi jadi virus mutan gitu. Nah, apa namanya, Hong Kong masih tetap buka. Masih ada temanku yang kemarin baru seminggu kerja di sini, baru datang dari Indonesia. Dan untuk kalian yang pengen proses, mungkin tanya-tanya atau pengen
pengen kerja di sini, terus pengen cari PT yang bener-bener amanah, PT yang bener-bener rekomendasi, kalian bisa langsung hubungi aku di WhatsApp dan aku akan merekomendasikan PT mana yang tepat untuk kalian. Dan itu mudah karena sekarang prosesnya tuh gampang-gampang susah guys, karena sekarang proses ke Hong Kong atau ke luar negeri itu harus bener-bener harus apa namanya, legal, jadi nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipalsukan seperti sebelumnya kayak gitu. Dari harus bener-bener yang terdaftar di negara kayak gitu. So kayaknya kayak gitu aja dulu, dan sekarang kita akan nunggu temanku ini belum datang juga, ampun deh orang ini beneran. Dan nanti aku akan ke taman, so ikutin video aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wow, bener-bener kayak Indonesia banget kan. Aduh maaf nih kameranya getar karena aku nggak bawa stabilizer. Di Mefu sekarang aku udah di Mefu, udah bawa hantaran nih, sate. Baik teman-teman, jadi tadi nggak sempat videoin di acaranya Halal Bihalal karena emang rame banget dan di sana tuh super panas banget, jadi nggak bisa video. Jadi aku memutuskan untuk nggak ambil video karena bener-beneran yang panas banget dan rame banget. So hari ini aku akan membahas itu dulu. Jadi beberapa pekerjaan yang mungkin bisa menjadi rekomendasi atau bahan pertimbangan kalian yang ingin menjadi TKW di Hong Kong. Dan untuk kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa perbanyak minum vitamin, dan jangan lupa untuk mencuci tangan, pokoknya selalu menjaga kebersihan dan tetap ikutin aturan protokol pemerintah. So thank you so much for watching, I will see you on my next video and bye bye.